Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Anda kembali mengklik video ini. Semoga pada akhir video Anda betah sampai akhir video dan bisa mendapatkan manfaat bisa mendapatkan manfaat dan hidayah tentang pengetahuan kimia ya. Semoga, amin. Oke, video kali ini adalah lanjutan ya, masih bagian stoikiometri, pengantar dari stoikiometri kimia ya. Jadi nanti saya jelaskan di video selanjutnya apa itu stoikiometri ya, stoikiometri kimia. Nah, yaitu sebelumnya kita sudah bahas, kita sudah bisa bedakan mana dibilang massa atom relatif dan massa molekul relatif ya. Jadi yang baru bergabung pada video ini, yang baru klik video ini dan belum tahu apa itu AR dan apa itu MR, maka tonton dulu video saya tentang AR dan MR ya. Di situ itu dulu supaya kita pada saat menonton ini tidak ada kesalahpahaman. Oke? Terima kasih ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di rumus empiris dan rumus molekul ya. Rumus empiris dan rumus molekul itu saya tulis judulnya di kiri atas. Coba perhatikan di bagian kiri atas itu. Rumus empiris dan rumus molekul ya. Nah, di sini pada video kali ini, pada akhir video ini harus bisa nanti bedakan nih. Kesimpulannya harus bisa bedakan yang mana dibilang rumus empiris dan yang mana dibilang rumus molekul. Itu nanti kesimpulannya pada akhir video ini. Jadi kalau sudah menonton video ini baru belum paham, ulang lagi terus ya. Oke, jadi perhatikan baik-baik. Oke. Nah, sekarang rumus empiris dan rumus molekul. Apa bedanya? Ya, di sini saya sudah di slide, coba perhatikan, dibaca saja apa perbedaannya. Nah, rumus empiris adalah perbandingan paling sederhana ya. Paling sederhana dari atom-atom yang menyusun suatu molekul. Jadi rumus empiris itu perbandingan paling sederhananya atom-atom dari suatu molekul ya. Jadi ada molekul di mana molekul itu pasti adalah gabungan dari atom-atom, di mana perbandingannya ini atom-atom dikasih jadi sederhana. Nah, nanti kita bagaimana pengaplikasiannya ya. Pahami dulu kata-kata saya. Pahami saya dulu kata-kata saya. Kemudian rumus molekul perbandingan juga jadi sama-sama perbandingan. Ingat ya, sama-sama perbandingan. Rumus empiris, rumus molekul sama-sama perbandingan. Tapi apa dia kalau rumus molekul? Perbandingan yang sebenarnya. Ya. Sebenarnya dia ya. Kalau rumus molekul yang sebenarnya. Kalau rumus empiris yang sederhana. Nah, sama jika kata-katanya ini dari atom, sama jika kata-katanya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul. Perbedaan yang paling fundamentalnya adalah rumus empiris sederhana, rumus molekul sebenarnya. Sama-sama di perbandingan atom. Jadi persamaannya adalah perbandingan atom-atom dari suatu molekul, itu sama-sama rumus empiris dengan rumus molekul. Bedanya apa? Kalau rumus empiris perbandingan paling sederhananya. Nah, ini kan itu sederhananya. Kemudian rumus molekul perbandingannya juga tapi yang sebenarnya, yang sebetul-betulnya. Nah, contohnya begini misalnya ya. Ada sebuah senyawa C2H4 ya. C2H4. Ini namanya senyawa etana. Nah, biasa dipakai di gas ya, kebanyakan gas ya. Gas. Dia berwujud gas ya. Banyak dipakai di plastik-plastik dan sebagainya ya. Ini etana, ini di dalam etana itu C-nya 2 hanya 4. Sebagaimana air. Air itu H2O ya. Rumus molekulnya ya, H2O. Di mana H ini hanya 2, O-nya 1 ya. Ingat perbandingan atomnya? Ingat bagaimana perbandingan atomnya? Ini adalah hanya banding O 2 banding 1. Nah, kalau ini etana ya, yang saya kasih nama etana ini C2H4, ini perbandingan atomnya
C dan H itu 2:4. Ya. Nah, kalau ini rumus molekulnya, perbandingan yang sebenarnya ini. Jadi semua etana, baik itu etana yang di Cina, etana yang di etana yang di Eropa, etana yang di Afrika, etana yang di Papua Nugini, C-nya 2, H-nya 4. Itu yang sebenarnya. Kalau kita analisis secara kimia, pasti C-nya 2, hanya 4. Sebagaimana air, H2O, pasti hanya 2, O-nya 1. Itu yang sebenarnya. Kalau kita lihat betul itu dengan analisis secara kimia, pakai alat-alat tertentu dan pakai cara-cara tertentu ya, yang belum Anda bisa pelajari ya, karena kita ini baru masih di dasar. Itu yang sebenarnya. Apa yang tidak sebenarnya, apa yang sederhananya, atau apa yang sederhananya. Jadi sekali lagi ini rumus molekulnya ini ya. Ini kan sering kita tadi ini dengar-dengar itu rumus molekul, apa itu molekul, sama aja itu molekul, rumus molekul, rumus kimianya ya. Ini yang kata-kata baru ini lagi rumus empiris. Apa itu rumus empiris? Perbandingan atomnya juga, tapi yang sederhana. Jadi kalau misalnya etana ini mau Kak cari rumus empirisnya. Berapa rumus empirisnya? Berarti cari perbandingan sederhananya. Nah, kita ketahui etana adalah rumus molekulnya, perbandingan atomnya C banding H itu 2:4. Ini yang sebenarnya ini ya. Atau rumus molekul ini Rm, saya singkat nanti rumus empiris itu Re ya. Sekali saya simbol. Rumus molekul itu Rm ya. Nah, sekarang rumus empirisnya bagaimana? Disederhanakan ini perbandingan rumus molekulnya. Nah, kalau kita sederhanakan adalah 1:2. Jadi, kalau kita buat bagaimana rumusnya? Jadi C1H2. Jadi ini rumus empiris dari etana. CH2 ya. Rumus empiris dari etana CH2. Bagaimana? Saya sekali lagi Anda harus bisa membedakan mana dibilang rumus molekul, yang ini perbandingan atom yang sebenarnya. Dalam hal ini begini bentuknya Coba ini yang saya checklist, ini bentuknya ya, C2H4. Ini perbandingan atomnya. Kalau ditulis sih harus bisa bedakan mana rumus empiris. Rumus empiris ini yang di sebelah kanan nih, saya checklist. Coba perhatikan CH2. Jadi etana ini yang di kiri. Rumus molekulnya C2H4, rumus empirisnya CH2. Nah, coba saya contoh lagi ya. Tunggu dulu, saya kasih ke bawah dulu ini ya, supaya lebih luas. Satu kali lagi contohnya misalnya C3H6. Ini namanya propana ya. Nanti kalau kita pelajari tata namanya ini ya, nanti dipelajari di kelas 2 ya. Oke. Ingat-ingat saja, ini namanya propana. C-nya 3H6. Ini kalau kita analisis biar di mana, di Cina, di Papua Nugini, di Afrika, itu kalau dibilang sorry. Bukan propana ya, propena. Sorry. Propena ya. Itu propena pasti C-nya 3 hanya 6. Itu yang sebenarnya rumus molekulnya. Sekarang bagaimana rumus empirisnya dari propana ini? Sederhanakan misalnya ini. Tadi rumus molekulnya propana berapa? C banding H. C-nya 3, H-nya 6 toh, dari sini C-nya 3 hanya 6. Toh? Sorry, saya tutup ya, supaya bisa dilihat betul. Ini kan yang sebenarnya, perbandingan atom yang sebenarnya. Sekarang rumus empirisnya adalah kita sederhanakan ini 3:6. Jadi 1:2. Jadi ini rumus empirisnya. C-nya 1, H-nya 2. Jadi kesimpulannya adalah propena rumus molekulnya C3H6. Jadi propena rumus molekulnya sama dengan C3H6. Rumus empiris ya, yang sederhananya CH2. Ingat, itu mirip dengan etuna. Mirip ke rumus empirisnya.
Jadi memang itu karena kenapa bisa mirip? Karena perbandingan yang paling sederhananya. Jadi pasti akan sama. Ya. Tapi kalau rumus molekulnya pasti berbeda, tidak mungkin sama. Tidak mungkin itu kalau propana misalnya dia C36, propana lagi juga etena ini ya. Etena ini ya, etena, salah lagi. Etena ya, etena. Kalau etena sama juga C36, tidak mungkin. Tidak mungkin rumus molekul sama. Berbeda nama, pasti beda rumus molekulnya. Karena kenapa? Karena itu ciri khasnya. Itu sebenarnya masing-masing senyawa, ya. Tapi kalau rumus empiris bisa saja sama perbandingannya. Itu sekedar pengantar dulu untuk membedakan mana dibilang rumus empiris, perbandingan atom yang paling sederhana, dan mana dibilang rumus molekul, perbandingan atom yang sebenarnya. Nah, kita lihat langsung saja di tabel ya. Jadi saya harap sudah bisa ya. Silakan diulang-ulang lagi. Apa bedanya rumus molekul dengan rumus empiris ya? Karena ini dipakai dalam metode analisis kimia nanti kalau kita masuk ke praktek ya. Kalau Anda minat di kimia itu dipakai di dalam analisis kuantitatif ya. Kita harus mengetahui ya apa itu rumus empiris, apa itu rumus molekul ya. Oke, langsung saja ya. Kita lihat tabel. Tabel ini saya ambil dari bukunya. Tabel 61, silakan lihat di bukunya juga, tidak apa-apa, atau lihat di video ini perbandingan rumus molekul dengan rumus empiris. Misalnya air tadi ya, air itu rumus molekulnya adalah H2O. Ini yang saya bilang, biar di Cina, biar di Eropa, biar di Afrika, Papua Nugini, pasti hanya 2 O-nya 1 kalau air. Karena ini perbandingan sebenarnya rumus molekul toh, sebenarnya dia. Rumus empirisnya kebetulan H2O juga sama. Karena kenapa? Karena 2:1 sama aja. Ini kalau disederhanakan tidak bisa tetap 2:1. Jadi terkadang rumus molekul sama dengan terkadang RM rumus molekul sama dengan rumus empiris. Maksudnya perbandingannya ya. Terkadang perbandingan apa? Maksudnya adalah terkadang perbandingan atom dalam rumus molekul sama dengan rumus empiris. Karena tidak bisa disederhanakan. Tetap misalnya kayak ini tadi H2O 2:1 ya. Terkadang begitu ya. Nah, kemudian maksudnya ada yang sama ya. Nah, kita masuk lagi di senyawa kimia yang lain. Misalnya ini benzena namanya. Ini benzena C6H6 itu yang sebenarnya. Biar di Cina, biar di Papua Nugini ya sama semua. Nah, tapi rumus empirisnya kita sederhanakan ini 6:6 berarti sama dengan 1:1 C1H1 itu rumus empirisnya ya. Nah, misalnya apa lagi etana itu C26 ya. Jadi etana C26 ini tadi dia C2H4 itu etena ya. Nanti kita pelajari bagaimana tata namanya lagi nih. Nah, etana C2H6 berarti CH3. Nah, dan seterusnya silakan diperhatikan. Ini juga etuna itu C-nya 2H2 hanya 2. Hanya 2. Itu yang sebenarnya, tapi rumus empirisnya CH ya, karena 2:2 sama dengan 1:1 berarti C-nya 1 hanya 1. Ini sama benzena dengan etuna sama rumus empirisnya. Tapi yang sebenarnya dia beda. Kalau benzena C-nya 6 hanya 6. Sedangkan kalau etuna C-nya 2 hanya 2. Dimanapun itu, biar di Cina, di Papua Nugini, sembarang. Tapi rumus empirisnya sama-sama perbandingannya. Kalau kita sederhanakan rumus empirisnya sama-sama. Syarat ya, misalnya juga ini gula. Gula itu pasti kalau gula di dapur C-nya 11, hanya 22, O-nya 11. Nah, rumus empirisnya C1H2O1 karena kalau kita sederhanakan ini 11:22:11 itu 1:2:1. Makanya C-nya 1, hanya 2, O-nya 1. Saya harap bisa bedakan ya. Mudah-mudahan bisa dibedakan mana rumus molekul, mana rumus empiris. Nah, setelah itu kita langsung masuk di soal ya. Oke. Dan sebelum kita masuk di soal, sekali lagi, terkadang rumus molekul sama dengan rumus empiris. Kayak misalnya tadi H2O contohnya ya. Jadi bisa sama, bisa juga berbeda. Oke? Yang jelas, pada intinya adalah rumus empiris perbandingan sederhana, rumus molekul perbandingan yang sebenarnya. Nah, sekarang kita langsung di soalnya.